Sinegrip balik lagi di trailer reaction bareng gue Arsyid Hari, yang kali ini bakal nonton satu lagi trailer untuk film Marvel Cinematic Universe, yaitu The Marvels, yang bakal rilis 10 November. Pas ini film superhero rilisnya pas hari pahlawan ya. Tapi anjir, gue baru nyadar masih lama banget ternyata itu. Masih sekarang apa sih? Sekarang April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, 7 bulan, masih lebih dari setengah tahun lagi. Gue pikir tuh di kepala gue tuh udah deket gitu loh. Wah, udah mau rilis nih, mungkin 3 bulanan lagi. Soalnya udah rilis trailer, ternyata masih lama banget. BTW ini baru teaser ya ternyata ya. Baru teaser, jadi gue juga nggak akan banyak expect dapet clue ceritanya gimana nanti, detail-detailnya gimana. Gue nggak expect sampai sejauh itu. Ya kayak sebagaimana teaser pada umumnya lah. Gue cuman berharap dikasih lihat kompilasi action yang asik, presentasi soal vibe filmnya tuh bakal gimana nanti. Gue sih antusias nungguin film ini. Dari semua upcoming filmsnya MCU, The Marvels ini salah satu yang paling gue tungguin banget. Bahkan kalau misalkan gue bandingin sama let's say Avengers gitu kan, Dynasty yang masih lama banget ya, itu belum tahu apa-apa juga soalnya. Tapi kalau misalkan sekarang mau dibandingin seberapa gue nungguin antara The Marvels sama film-film lain kayak Avengers itu, gue masih lebih nungguin The Marvels. Mungkin hype-nya buat gue personal cuman kalah sama Guardians of the Galaxy, yang emang itu udah kayak sering gue bilang ya, franchise MCU favorit gue. Tapi di The Marvels ini gue expect sesuatu yang gede gitu, sesuatu yang bisa bikin gue merinding pas nonton filmnya. Gue tuh ngeliat poster ini aja merinding loh. Sosok 3 hero-nya yang kelihatan keren, terus tagline-nya higher, further, faster, together, which is itu modifikasi ya dari tagline film pertama. Ekspektasi gue adalah pada saat nanti 3 Marvel ini akhirnya team up, itu bakal munculin momen yang empowering banget, strong moment together gitu, dan itu wah, gue ekspektasi bakal dibikin merinding, tersentuh sama momen itu. Semoga. Dan buat yang udah nonton video review gue ke series Miss Marvel pasti tahu ya cinta apa gue sama itu series. In my opinion itu series MCU terbaik sampai detik ini. Tapi kalau film Captain Marvel sendiri gue agak mix sih. Itu film yang unik. Unik dalam arti gini, biasanya film MCU itu kan ada 2 jenis nih. Yang pertama, actionnya bagus, ceritanya bagus. Dan yang kedua, actionnya bagus, ceritanya generik atau bahkan kurang. Itu otomatis di saat ceritanya bagus, actionnya itu pasti bagus. Soalnya MCU sebagai popcorn blockbuster kan otomatis mengedepankan action tuh. Action nomor satuin, itu dulu yang digarap, itu dulu yang dikasih perhatian. Baru kemudian oke, kita benahin ceritanya, karena emang tujuannya untuk menghibur. Jadi di saat sampai ceritanya bagus, pasti actionnya udah kegarap dengan maksimal duluan. Nah, Captain Marvel ini anomali buat gue. Gue ngerasa ini satu-satunya film MCU yang gue lebih suka ceritanya daripada actionnya. Penokohannya oke, ceritanya kuat, yang angkat soal female empowerment itu bisa menggugah. Tapi actionnya rada mentah. Nggak sampai yang bikin gue anjing jelek tuh, enggak sih, cuman mentah. Walaupun kali ini sutradaranya ganti ya, digarap sama Nia Da Costa yang sebelumnya bikin Candyman versi baru. Itu gue sebenarnya agak kurang cocok sih sama Candyman yang baru. Kayak terlalu estetik, terlalu artsy, sampai lupa jadi sebuah slasher yang fun. Tapi ya, semoga kali ini Nia Da Costa berhasil melakukan pekerjaan yang lebih baik. So, mari kita cek dulu teaser trailer untuk The Marvels buat dapat sedikit gambaran soal filmnya. Hampir 2 menit ya. Lebih lama daripada perkiraan gue nih teaser. Captain Rambo? What the hell are you doing? Entering the jump point perimeter. Better get you some ratings. Ini settingnya berarti setelah Secret Invasion atau sebelum? Loh, bukannya dia ketuker sama Rambo. Carol ya? Yeah, this one, endingnya. Sebentar. We're looking for Kamala Khan. Okay, so our powers are entangled. Aha. I can manipulate light energy, and I can totally show you. Hi. Oh, wait. Oh, mereka oke, switching satu sama lain terus ya. Kucing brengsek. Contoh
pemakaian musik yang pas bisa bikin trailer oke. Park Seo-joon. Wah anjing banget. Itu mana tadi? We're a team. No, we're not a team. That's itu yang gue maksud. Itu. Oke. Gue mulai bisa meraba nih konsepnya mau dibawa kemana. Pertama tuh tadi ya ide soal bertukar tempat pada saat pakai kekuatan kan ya. Itu kreatif. Gue akuin itu sesuatu yang fresh banget di film superhero yang udah mulai kerasa template-nya itu ya repetitif ya. Itu kreatif dan juga berpotensi munculin action yang seru dan unik dan dinamis ya. Kayak tadi udah kelihatan juga tuh di trailernya, anjir tuh keren banget. Pas trio Marvel tadi ngelawan Darben kan itu ya. Setahu gue karakter villain yang bakal nongol kan Darben. Kalau di senjatanya sih Darben nih kayaknya tadi jadi accuser ngegantiin Ronan. Actionnya tadi pokoknya exciting banget. Ngingetin gue ke trizamnya Steve, Bucky sama Tony di Civil War, cuman bedanya ini lebih ajaib, versi lebih magical, lebih pakai kekuatan-kekuatan yang out of this world. Dan itu baru sepersekian persen ya yang kita lihat. Gue yakin masih banyak lagi action keren di sini yang manfaatin konsep ketiga jagoannya itu bertukar tempat ya pakai kekuatan. Dan itu juga bisa jadi modal cerita yang kuat loh. Bukan cuman ngebangun action tapi juga cerita. Kayak gini loh, mereka baru bakal bisa beraksi dengan maksimal di saat udah saling terhubung. Jadi satu kesatuan ya, The Marvels. Bukan sebatas apa sih bersatu as a team kayak Avengers gitu ya, enggak, tapi bener-bener terkoneksi gitu ya, kayak tagline-nya mereka baru bisa terbang ya, terbang lebih tinggi, lebih jauh, lebih cepat pada saat mereka udah bersama together. Itu storytelling device yang cerdas buat gue dan berpotensi munculin banyak momen yang bisa bikin penonton wah tepuk tangan di bioskop terus merinding terus nangis loh. Oh, dan gue suka banget itu tadi kostumnya Carol, kostum yang udah kita lihat di endingnya Miss Marvel ya. Well, gue suka sih kostum Carol di Captain Marvel di film yang pertama, tapi kostum yang ini buat gue lebih praktikal. Gue kayak beneran ngeliat mbak-mbak badass yang siap mukulin orang. Walaupun di money shot pas trio Marvel tuh nongol bareng, kostumnya Carol lebih mirip versi lamanya ya, lengan panjang gitu. Cuma kayaknya kostum yang pertama, yang versi baru yang bakal lebih banyak nongol. Tadi gue udah bilang The Marvels tuh salah satu proyek MCU yang paling gue tunggu, dan teaser ini oke, semakin meningkatkan ekspektasi itu. Semoga gak ketinggian ya ekspektasi gue, tapi marilah kita tunggu aja 7 bulan lagi. Oke, kalau lo gimana setelah menonton teaser ini? Kalau misalkan lo sebelumnya gak nungguin, apakah ini bikin lo jadi nungguin The Marvels? Atau kalau misalkan lo udah antusias, apakah ini bikin makin antusias atau malah sebaliknya kayak kurang seru atau gimana? Silakan tulisin opini lo di kolom komentar. Dan seperti biasa gue ingetin jangan lupa like video ini, subscribe Cinecrip, dan kalau misal mau ngebantu kami dengan kasih donasi seikhlasnya bisa klik tombol super thanks di bawah. So, gue Rashid Haris, see you in the next trailer reaction.